udah apa ya, mungkin udah tahu kali, maksudnya mereka harusnya kemana, maksudnya udah ada plan lah buat aku. Jadi akhirnya kemarin Feby sih katanya udah tahu duluan deh, Feby yang udah tahu duluan baru aku. Nah terus Mbak tadi ngasih tahu, abis dari situ oke Mbak, apa saya mana aja sebenarnya gitu, saya mana aja yang penting anaknya mau aja, maksudnya mau aja sama saya juga kayak gitu sih. Jadi udah. Berarti keputusan pelatih, maksudnya bukan Apri disuruh pilih mau sama siapa atau siapa gitu, tapi langsung ditunjuk gitu ya? Iya, ini udah keputusan dari ditunjuk dari pelatih juga, bukan nggak ada kemauan dari diri sendiri, nggak ada. Jadi memang harus disiapin semuanya, maksudnya kita selalu ada dilihat bagaimana apa namanya hasilnya pertandingan, berapa pertandingan hasilnya kita lihat, evaluasi lagi. Nanti kan kita nggak tahu lagi ada perombakan lagi kah atau bagaimana, kita nggak tahu. Jadi setiap dari partner ini kita coba evaluasi lagi gitu beberapa pertandingan kayak gitu sih. Dengan gap yang cukup lumayan juga gitu kan sama Iya, Feby gitu kan, lebih muda. Iya. Ini tantangannya apa sih? Mungkin kan kalau sebelumnya mungkin ada Kak Grace, kamu yang dibimbing, nah sekarang kamu yang seniornya gitu ya. Struggle-nya apa? Cukup senang sih Mas kalau hal yang baru ya. Jadi struggle-nya juga apa ya, nggak ada struggle sih kalau aku, jadi kayak lebih senang aja, kayak tantangan gitu loh, tantangan buat diri sendiri tuh, wah lumayan nih gitu kan, kayak tertantang lagi. Jadi dan saya tahu kualitas Feby juga, saya tahu kualitas anak itu saya tahu, dan sekiranya kami bisa klop ya, klop, terus juga bisa berupaya terbaik di lapangan, terus dia juga bisa bermain dengan lepas, bermain dengan gayanya dia di lapangan seperti apa ya. Itu sih yang saya harapkan juga, sekiranya kami bisa saling menyatukan di lapangan gitu. Kalau Feby juga kemarin bilang awalnya takutnya sungkan Iya. sama Pri gitu. Sekarang gimana gitu? Sekarang sih nggak ada sih dia, maksudnya kalaupun ada hal-hal yang dia mau mengkritik saya pun juga nggak masalah. Saya juga memang, saya sudah tahu pada saat pacaran sama dia, saya panggil dia, saya bilang ini kan aku pengen ngobrol, aku bilang tolong ya jangan ada hal-hal yang mengganggu ataupun tidak nyaman. Kalau memang kamu mau kritik, aku kritik aja, aku bilang gitu. Terus ya, pokoknya jangan, gak usah takut, gak usah lihat aku siapa, partner siapa atau apapun, pokoknya bebas aja, kamu mau main seperti apa, gaya kamu apa, mau kayak gimana, aku akan ikutin, dan aku bisa tutupi dengan ya apa yang aku punya, aku bilang kayak gitu sih. Jadi awalnya pasti dia akan ada rasa takut sih, pasti gak enak atau apa, pasti sih wajar sih Mas kalau ada. Kalau sejauh ini berarti kan udah mulai latihan bareng lagi juga ya Iya, sama iya. Feby ya. Seperti apa sih yang kamu rasakan setelah berlatih bersama Feby? Cukup baik sih, cukup baik. Saya melihat anaknya kan semangat ya, saya bisa tertarik juga dengan hawanya dia, emosionalnya dia tuh yang luar biasa baik gitu. Jadi saya bisa keikutan gitu loh hawa, dan jiwa mudanya. Aku juga masih muda loh. Disclaimer dulu ya, ini saya masih muda. Oke. Berarti Mungkin sama coach baru Kak Karel gitu. Adaptasinya seperti apa nih dengan pola latihan? Kak Karel ini kan dia baru mulai kan April. Kak Karel cukup tahu apa yang kami butuhkan gitu. Maksudnya yang kami butuhkan itu latihan, maksudnya dia cukup detail juga, dia cukup selalu mengkritik apa yang memang hal-hal kecil yang di lapangan yang mungkin ada buat kesalahan cepat nih di lapangan, dia tuh cepat, ini begini ya, ini begini. Jadi Kak Karel cukup bekerja keras untuk kami sih. Iya. Itu sih. Jadi keikutan semangat juga jadi. Bedanya bedanya signifikan nggak sih sama cara latihannya Mbak Titin atau Ko Didi dulu, Kak Karel? Signifikan ya? Maksudnya Ada kayak gimana? bedanya banget nggak? Yang beda banget? Nggak ada sih. Overall
hampir sama. Terus juga Kak Karel nyantai-nyantai juga, maksudnya tidak, aku pikir mindset aku itu Kak Karel bakal jadi kaku gitu loh, nggak bisa diajak bercanda atau apa, taunya bercanda mulu bener. Iya, apa kita baru bangun nih, baru sampai hall, Kak Karel ada aja yang dibikin ketawa tuh, ada aja, jadinya langsung melek lagi gitu, ada aja deh kalau Kak Karel mah. Iya sih, nggak ada yang beda sih, nggak aja. Ya. Satu katanya kan mau dijaga konsistensi kalau kata Karel sama Gana Putri, ibaratnya kayak mau di Jepang juga gitu, lihat data konsistensinya dari awal sampai akhir match, ada latihan ekstra dari fisik. Iya, jadi memang kan sesuai peta pertandingan. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu loh. Jadi memang Kak Karel udah menyiapkan program latihan. Sebenarnya sama juga dengan mantan pelatih saya Ko Didi. Ko Didi juga memang petanya juga seperti itu. Iya kan, karena kan hari Selasa, Rabu semakin kesini kan makin capek. Pada akhirnya kan memang harus dibiasain dari latihan. Karena kan kalau lagi capek nih, gimana pas latihan udah capek, nahan pikirannya lagi, nahan badannya ini, nahan fokusnya. Jadi yang itu yang iya. Cip. Makasih April.